Halo, hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika untuk level SMP terlebih dahulu. Ini akan dipelajari lagi saat SMA dengan kesulitan yang sedikit lebih tinggi, tapi dasar-dasarnya sebenarnya sudah kita akan pelajari dalam level SMP. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika, seperti yang ada di contoh yang ada di gambar saat ini, adalah deret yang mempunyai pola perbedaan atau difference yang konstan. Jika teman-teman perhatikan, min 10 ke min 6 ditambahkan 4. Min 6 ke min 2 juga ditambahkan 4. Min 2 ke 2 juga ditambahkan 4, dan seterusnya. Dalam kasus ini, berarti plus 4 adalah beda yang konstan tadi. Untuk bisa mengerjakan soal seperti ini, jika ditanya suku ke-10, suku ke-15, dan jumlah 10 suku pertama-tama kita akan refresh dahulu rumus apa yang kita akan gunakan. Ini adalah rumus UN atau suku ke N. Apa itu suku? Suku adalah setiap barang yang ada dalam barisan atau deret ini. Seperti ini misalnya, ini adalah suku pertama. Ini jadi suku kedua. Ini suku kelima. Teman-teman bisa melihat polanya, bukan? Yang pertama muncul disebut juga dengan U1 atau nama spesifiknya adalah A. A adalah nama yang diberikan untuk suku pertama. N adalah jumlah suku yang ada dalam barisan aritmatika. Sedangkan B adalah beda, yang dalam soal ini bedanya adalah plus 4. Sedangkan UN adalah suku ke N yang ingin kita cari. Sekarang, dari informasi pada soal ini, apa saja yang kita bisa ketahui? Untuk mengerjakan yang A, saya membutuhkan setidaknya A, N, dan juga B. Ketika dikatakan suku ke-10, sebenarnya kita sudah punya bahwa N-nya adalah 10. B sudah bisa kita lihat dari susunannya, yaitu 4, positif. A atau suku pertama juga bisa kita lihat, yaitu adalah negatif 10. Dengan demikian, U10 dapat dicari dengan rumus A ditambahkan 10 min 1 kali B. Kita masukkan A-nya min 10 plus 9 dikali 4. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang A. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan B. Informasinya hanya berubah sedikit. Jika A dan B-nya tidak akan berubah di setiap soal, lalu ditanya, berapakah suku ke-15? Kita akan membuatnya seperti ini. Ini adalah jawaban untuk yang B. Nah, yang C butuh rumus yang sedikit berbeda. Jika ditanyakan jumlah 10 suku pertama, kita perlu rumus baru di sini. Ada suatu bentuk yang dinamakan Sn. Rumusnya adalah setengah N dikalikan A plus UN atau setengah N dikalikan 2A plus N min 1 dikali B. Kita boleh menggunakan rumus yang mana saja. Saya lebih sering menggunakan bagian yang tengah supaya mengurangi kemungkinan salah hitung. Oke, Sn adalah jumlah N suku pertama. Dengan demikian, jika kita ditanyakan S10 atau jumlah 10 suku pertama seperti yang ada pada soal ini, kita akan masukkan setengah dikalikan 10 A plus U10. Kebetulan untuk soal ini, U10-nya sudah kita ketahui dari jawaban yang ada di A. U10-nya bisa kita dapatkan dari sini. Oleh karena itu, kita bisa masukkan angkanya. A juga kita tahu dari soal, negatif 10, tambahkan 26. Sekarang ini bisa kita coret.
untuk mendapatkan jawabannya 80. Ini adalah jawaban-jawaban dari soal nomor 1. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Rumus-rumus ini boleh teman-teman catat karena kita akan gunakan lagi untuk nomor-nomor berikutnya. Untuk soal berikutnya, diberitahu bahwa ada suatu barisan aritmatika yang suku kelimanya adalah 23. Diberitahu juga bahwa ia mempunyai beda sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah suku ke-11 atau U11. Untuk model soal ini, teman-teman bisa melihat rumus UN yang kita sudah punya tadi. Kita punya bahwa U5 adalah A ditambahkan 5 min 1 dikalikan B. Seperti ini. Yang ditanyakan adalah U11. Saya akan menggunakan sedikit shortcut yang mungkin akan membantu teman-teman. Dalam bentuk seperti ini, jika teman-teman menyadari dari U5 menuju ke U11 ada perbedaan sebesar 6B. Berarti saya boleh juga menuliskan seperti ini. Yang ini akan saya masukkan sebagai U5 sudah kita miliki, yaitu 23. Dan B-nya adalah 6. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Kadang-kadang tidak selalu kita perlu mencari berapakah A-nya atau detail-detail lainnya. Jika teman-teman bisa mengakalinya seperti ini juga akan memberikan shortcut yang cukup mudah. Namun, tidak ada yang salah jika teman-teman ingin mencari A terlebih dahulu, karena biasanya pertanyaan dalam soal bisa lebih kompleks dari ini dan membutuhkan nilai A-nya. Ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk soal berikutnya, diberikan sebuah barisan aritmatika dengan susunan sebagai berikut. Hal-hal pertama yang biasa saya kerjakan saat menemui soal seperti ini adalah mencari B dan juga mencari A. Di sini kita langsung mengidentifikasi kalau A-nya adalah 4, suku pertama yang muncul. Lalu B-nya bisa kita lihat dengan perbedaan yang ada antara ini. B-nya adalah plus 8. Kita bisa tulis dahulu. Jika positif tidak perlu ditulis tanda plusnya, kita sudah bisa mengetahui itu. Ditanyakan suku ke-40. Dengan rumus UN yang tadi ada, kita bisa mendapatkan seperti ini. Lalu kita bisa mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Ini adalah jawaban akhir dari soal nomor 3. Bagaimana? Masih mudah diikuti bukan? Untuk soal model yang berikut, kita perlu mengidentifikasi hal-hal yang sama seperti sebelumnya. Ini adalah A. Lalu untuk perbedaan antar suku, kita bisa melihat dari 1 ke 3, kita naik 2. 3 ke 5 juga bertambah 2, dan seterusnya. Ini berarti beda kita adalah 2. Sedangkan yang di ujung, ini adalah UN. Yang ditanyakan adalah jumlah dari 1 tambah 3 dan seterusnya hingga 73. Berarti yang ditanyakan di soal ini adalah SN. Untuk bisa mencari berapakah SN, kita perlu mengetahui UN ini suku yang keberapa. Saat kita punya ini, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus SN. Dengan ini pertama-tama saya akan mencari N dari UN. Kita masukkan UN-nya 73, A-nya adalah 1, dan B-nya adalah 2. Saya akan pindahkan 1 ke sebelah kiri dan kita mendapatkan 72. Seperti ini. Kita bagi 2, dan
dan kita mendapatkan bahwa N adalah 37. Berarti yang ditanyakan di sini adalah S37. Dan ini pun adalah U37. Untuk S37, kita gunakan rumus setengah N dikalikan A plus UN. Maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Ini adalah jawaban akhir dari soal nomor 4. Bagaimana? Masih mudah diikuti bukan? Sedikit lebih kompleks karena kita menggunakan kombinasi dua rumus, tapi prinsipnya tidak berubah sama sekali. Ini adalah akhir dari pembelajaran materi barisan aritmatika untuk versi SMP. Semoga ini membantu teman-teman yang sedang belajar tentang deret aritmatika. Dan jika ini menolong, silahkan di-like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin juga butuh bantuan. Terima kasih sudah menonton.